Atau sendiri kalau udah dipotong darah pasti ngetes kan. Nah itu paling gagah dengan adanya kita mandi mungkin mengurangi dia darah yang turun. Kita jadi ngomongin orang sunatan. Abang None cangcingnya babe. 3, 2, 1 berangkat nyong. Bersama sahabat berdayakan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Sapa. Malam hari ini saya seperti mimpi di siang bolong nih. Walaupun ini malam ya. Ini luar biasa. Saya kedatangan seorang artis papan atas, artis Betawi. Sudah hadir di podcast Sapa, Bang Ocit Ubur-ubur atau Bang Ucup ya. Oke, malam hari ini saya perkenalkan di studio Sapa, Bang Ocit Ubur-ubur. Itu jangan sampai sepi, kita berdua di depan sudah teprok dong. Oh iya. Nah, paling kagak kan lagi ngelepekin burung dara gitu. Ini kayaknya burung dara udah nyampe ke kita nih. Bang Ocit, ini kaki saya gemeteran ini. Ini kalau saya ngomong sama sahabat Sapa ya. Sahabat Sapa. Yang gemeteran bukan kaki saya. Bibir gemeteran. Luar biasa. Tapi pertama-tama saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, walaupun ya memberi salam aja kan suatu doa. Ya, amin. Yang memberi salam sunnah, yang menjawab wajib. Amin. Mudah-mudahan kita doanya semua biar pada berkah dah, Amin. semua dah. Amin. Ya. Amin. Sebab anak Betawi mah ya paling kagak. Ini kita udah ngobrol begini, kongkok bareng, ya duduk bareng, terus ya kayaknya udah indah banget. Ya. Gurih-gurihnya. Udah pokoknya gedut banget dah. Iya. Bang Ocit. Apa ya? Yang pertama-tama saya ucapkan beribu-ribu terima kasih nih. Bang Ocit sudah mau hadir di podcast Sapa gitu. Jadi nanti sahabat Sapa kita akan berbincang-bincang dengan Bang Ocit Ubur-ubur yang tentunya sahabat Sapa sudah pasti tahu semua nih ya siapa beliau. Jadi nanti kita akan bedah, kita kulitin habis-habisan. Ya, kira goyang kampung, mau dibikin bekakak. Iya. Gurih itu. Asik. Bang Ocit, kita ngobrol ya? santai nih ya. Iya. Sahabat-sahabat pasti tentu pengen tahu nih. Ngapa tuh? Sampai pencapaian hari ini Bang Ocit, ya tentunya sudah melalang buana lah ke semua stasiun TV, ke daerah segala macem ya. Iya. Udah luar biasa. Cuman kan ini kita perlu apa ya? Mungkin teman-teman sahabat Sapa pengen denger nih ceritanya sampai bisa seperti ini. Ya pastinya mengalami suka duka ya kan. Pencapaian hari ini kan pasti dengan begitu banyak apa ya perjuangan gitu. Jadi sahabat-sahabat pengen apa ya dengar langsung nih cerita, bukan cerita singkat ya, artinya dari kecil mulai dari kecil terus nanti keluarganya bagaimana kita pengen dengar langsung dari Bang Ocit. Ini kita jawab nih. Iya. Enggak masalah kita pelangap-pelongo berarti kan gagu dong. Iya. Ini sahabat Sapa. Sebelumnya gue Bang Ocit ngucapin banyak terima kasih nih sama Bang Pandi Ahmad, garis doyong Bang Acong. Kok garis doyong? Ya namanya kan orang kalau Pandi Ahmad orang nggak mungkin melanglang buana tuh nama. Oh gitu. Tapi kalau namanya Acong itu semut-semut gatel tau. Semut gatel, semut merah, semut rang-rang. Ya makanya kan kalau saya ketemu sama Bang Pandi Ahmad nggak lain saya ketemu kekedik. Jangan-jangan gudi kali ya. Kalau bicara soal seni mah sebelumnya nih orang sering bilang namanya Bang Ocit. Iya. Bang Ocit Ubur-ubur. Karena kan di Ubur-ubur itu ada salah satu band ya. Band juga mulanya mau bercanda-candaan. Oh begitu. Bercanda sama temen-temen tuh, bercanda di lokasi. Sering ngobrol bareng, bercanda bareng, tapi dalam arti kata bercanda yang positif. Oh, gitu. Kira-kira bercanda ini bisa menghasilkan nggak nih gitu? Menghasilkan duit ya? Bisa menghasilkan duit, bukan duit bisa menghasilkan. Itu balik gitu. Nah itu salah satunya Bang Ocit itu di salah satu sinetron Maija Pengen ke Mekah. Sebetulnya mah awalnya dari buntingan
Buntingan nih, apa tuh? Ini ceritanya dari buntingan ya. Iya. Dari kita apa namanya dari sampai lahir ke dunia menjadi orok. Nama itu sebenarnya mah Muhammad Yusuf. Oh, nama asli. Nama asli. Oh, gitu mirip-mirip kan. sama saya Pandi Ahmad ya. Iya. Panggilan Acong. Itu dia. Muhammad Yusuf panggilan Ucup Jadi Nirin. di KTP mah namanya Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. KTP tuh. KTP. Orang ada ocitnya. Ocitnya itu pada waktu di sinetron Maija. Oh. Nah Ucup Nirin itu karena Ucup nama kesayangan. Dulu kita kan belum nama udah gede begini udah bisa dikatakan usia yang udah kagak muda lagi. Dulu kita ada nama kesayangan dong. Ucup itu. Ucup. Nirin itu karena babe saya Haji Nirin Kumpul. Oh, jadi memang lahir dari keluarga apa ya? Boleh dibilang seniman kan? Ya dari seniman, memang bapaknya udah seniman. Iya, bukan senewen. Gitu. Iya. Artinya dari mulai engkong. Jadi babenya Haji Nirin Kumpul itu namanya Pak Kumpul bin Modo. Mujung nih. Aneh ya? Aneh. Orang dulu kan namanya kan kalau nama kan asal goblek. Berarti sama Bang Ocit. Macam kayak Senen nih. Iya. Kalau laki namanya Senen, Sanin tuh. Gitu. Iya kan? Lahirnya Senin. Iya Senen. Selasa, Sanon, iya kan? Emang nama-nama itu kadang-kala bikin orang jadi cengar-cengir gitu. Itu nama-nama Betawi itu ya? Iya, Rebo, Boin tuh. Ya, Bonar tuh. Kira-kira kalau orang bocah sekarang mau nggak tuh ya? Hah? Kalau bocah sekarang mau ya? Namanya juga boleh panggil Bonar, cuman nama aslinya mah Jeffrey. Kalau nggak Jeffrey jepret gitu. Tapi yang namanya nama walaupun apa ya namanya jelek, tapi kadangkala itu satu barokah loh, karena nama itu dari orang tua. Pakai nasi kuning. Pakai nasi kuning itu kita namain kita aja tuh bujuk. Udah nasi kuning juga, ada bekakak ayam. Udah kasih bawang goreng. Bujuk nih. Udah kita ngubur-ngubur ayam apa kena beling gitu. Itu sunatnya aja kan dulu mah diceburin ke kali, direndam ya? Hah? Iya. Ngalamin nggak Bang Ajit? Direndam di kali. Iya, kalau mau disunatin dulu bocah seumuran saya dulu waktu kecil itu suruh berendam dulu di kali, baru dipotong. Ya sebetulnya kalau kita ngobrol berendam di kali dah contohnya. Sebetulnya mah kalau kita ingat-ingat dulu berendam di kali itu kan bukan satu ritual, bukan ya. Bukan. Artinya yang pertama, karena kan kita takut nih, memegang ingat darah kan. Atau sendiri kalau udah dipotong darah pasti ngetes kan. Ya. Nah, itu paling gagah dengan adanya kita mandi mungkin mengurangi ya darah yang turun. Kita jadi ngomongin orang sunat. Dari sunat kawin nih. Itu ngomong-ngomong tuh tetangga kita lagi cengar-cengir emang begitu, orang Betawi mah emang asal goblek ngomongnya. Ya sih tawa kita ngomong agak enak nih. Pedes. Nah, kembali lagi Kong Kumpul itu memang salah satu jawara di tanah Betawi. Di tanah Betawi ya. Punya istri ya, kalau kata kita sekarang bidadari surga, namanya Mak Mani. Mak Mani itu temen atau sahabat dari Mak Kinang atau Mak Kinang. Topeng Kisalah. Topeng Kinang. Topeng Kinang. Terkenal tuh Bang Ajit. Iya, terkenal di sini Topeng Kinang, di sini namanya Topeng Pak Kumpul. Jadi masing-masing pada punya bendera. Iya. Salah satu contoh begini dah. Di situ Persija, saya Persib, andai kata nih satu contoh begitu. Iya. Karena emang kita awalnya dari perjalanan leluhur, dari engkong, ya, nenek. Nah, Mak Mani itu adalah seorang legend tari Betawi. Jadi anak-anak yang dari IKJ belajar tarinya ke emak. Gitu. Ke nenek saya. Nenek, jatuhnya iya, nenek. Orang tua dari Haji Nirin Kumpul. Iya, betul. Gitu. Jadi memang dari keturunannya, dari kakek saja udah seniman Betawi. Nah, itu dia. Dari jagoannya, karena engkong saya emang jawara. Nah, Pak Kumpul gitu. Ya, bukan melenong juga tuh. Dia topeng Betawi. Topeng Betawi. Pokoknya kalau Pak Kumpul mah dia mah kagak pakai banyak-banyak kalau kata grup mah nggak grup ini punya, grup ini enggak satu. Kalau orang dulu kan komitmen. Punya lenong ya lenong. Tanji topeng ya topeng, nggak kayak sekarang apa juga udah telan, kasarnya kan begitu. Yang penting gue dapat duit cuan gitu. Yang penting ada cuannya. Nah, itu kembali lagi Babah punya anak Pak Haji Nirin Kumpul. Nah, itu juga memang seorang tukang bodor. Bodor itu apa tuh? Tukang bodor itu tukang banyol. Tukang ngebodor. Dulu kan orang dulu bilang lu ngebodor aja lu, ngebanyol aja lu. Nah, itu sebenarnya kata ngebodor itu ya
sama aja kita bikin hai, Iya. orang rasa bercanda ada gernya Ya, itu ngebodor. namanya. Nah, Babe Haji Niring Kumpul itu ya bisa dikatakan memang, maaf kata ya, orang kalau emang dari bapaknya jawara, ya anaknya juga demikian Ya, adanya. turunan ya. Itu demikian adanya bahasa apa sih? Itu mah bahasa Bang Ocit hari ini. Hari ini kalau Ya. biasa kok bodoh amat. Bodoh amat. Iya. Garas deh lo. Nah, itu memang yang tadi sahabat sapa, memang yang namanya seni itu perlu perjuangan. Nah, meniti karir Bang Ocit dari yang dari maaf kata ya, dari engkong, dari nenek, dari baba. Nah, ini yang jadi penuntunnya ini Baba Haji Niring Kumpul. Ya. Sampai-sampai kita babeh nih bilang, lu mah nggak usah gawe, nggak usah kerja. Ya gawe atau lu bekerja kan artinya lu mau kerja pabrik kayak kasarnya, lu mah seni aja. Seniman aja. Seniman aja. Yang penting lu sekolah lu mau apa? Dari mulai SD, apa SMP, apa S-Root, apa S. Pokoknya macam-macam S tuh kasarnya begitu. Kalau Baba masih bisa mampu mah gue sekolahin. Sekolahin. Yang Tapi sekolah ya? Hah? Mau aja sekolah juga? Ya sekolah masih berpun bambu ngambil repung yang gak-gagak. Iya. Pulang aja. Ini keren juga loh. Jadi Babe itu buta huruf. Oh gitu. Jadi nggak bisa baca tulis. Nggak bisa baca tulis. Wallahi teman-teman nih sahabat sapa itu Haji Niring Kumpul itu buta huruf. Tapi wallahi ya Allah tuh punya apa ya, bisa dikatakan bukan memilih kali ya. Artinya Babe itu ada karismanya juga di antara pemain-pemain yang bisa dikatakan udah bisa dikatakan kenal huruf, bisa baca tulis gitu. Tapi nggak kalah deh ya. Nggak kalah. Ya, Salah satunya di sinetron atau di satu komedi namanya Pepesan Kosong. Ya. Nah, kenal tuh Bang Ocit. Pepesan Kosong Iya. karena sampai saya pun nih di situ, walaupun saya bukan seorang komedian dulunya, tapi saya tuh banyak belajar dari senior-senior yang udah pada pulang kampung. Jauh amat pulang kampung. Ya pulang kampung ya. Maksudnya? Ya artinya udah Ya udah udah laramahum. Almarhum Iya. gitu. Nah, yang tadi kita pesan tadi karena namanya orang tua itu pesennya kalau siapapun ya, kalau kita dengar kata orang tua, mudah-mudahan hidup kita jadi berkah. Begitu. Amin. Jadi yang tadi satu kuncian dari Baba Haji Niring Kumpul itu seni-seni aja. Nah, karena memang apapun yang sekarang saya gelutin, saya dulunya seorang penari topeng. Sebelum seperti sekarang. Iya, penari topeng namanya dulu tuh. Kalau di topeng itu kan ada beberapa season. Ya kan ada tetaluk topeng. Kenapa tetaluk? Agak. Kalau kata kita mah di Lenong itu ada lagu-lagu instrumentalia. Oh, iya. Di awal-awal ya. Di awal-awal. Dangdut juga ada kan instrumen kan? Kan situ punya dangdut. Dulu. Iya, kalau sekarang mah bukan dangdut. Organ tunggal. Coba itu. Doko apa sih? Nah, itu ya bisa dikatakan instrumentalia. Itu ada topeng itu tetaluk topeng. Habis tetaluk topeng baru namanya lagu-lagu seni Sunda. Karena topeng itu ya musiknya kesunda-sundaan. Oh gitu. Iya, karena kan Betawi Bang Ocit. Iya, karena di dalam topeng itu ada musik-musiknya di antaranya nih ya. Itu kenong 3. Apalagi tuh? Kenong ini aneh nih. Tapinya kenong 3 yang mainin 2 orang. Aneh kan? Coba dah tuh dijelasin sama sahabat. Nah, jadi kenong 3. Jadi kenong tuh kenong 1 2 3. Jadi di sini yang namanya pemusiknya ada di sebelah kiri, ada juga pemusiknya ada di sebelah kanan. Itu jadi kenong 3 itu yang disebut, bisa dikatakan kok kenong 3 di topeng itu orangnya musiknya ada 1, 3, atau pemain ada 2. Nah, kurang atuh. Hah? Kurang atuh. Itu ada kenong 3, ada kecrek, ada goong. Nah, apalagi tuh goong tuh? Gong. Oh, gong. Ya, gong. Iya. Kalau yang gong itu emaknya yang gede tuh. Nah, kalau yang bapaknya kecil itu yang kecil bapaknya. Ya. Kempul namanya. Kempul megong nih biar dia pejar sampai orang tanda tanya nih. Perlu dijelasin. Iya, kempul sama gong. Ya. Nah, kempul juga emang nama gong-gong juga sama, cuman yang kalau kempul itu kecil, kalau gong itu ya biangnya. Tambah-tambah gendang. Ya, kalau gendang umum lah ya. Iya, gendang makan orang udah paham dah. Gendang rampak itu salah satunya yaitu gendang topeng. Nah, kalau gendang rampak itu sebenarnya itu masuk perlengkapan musik kebudayaan Betawi itu. Iya, ada topeng juga gendangnya begitu. Tapi kan gendang rampak kalau sekarang saya lihat ya di Sunda ada, di Campur Sari ada, ya kan?
itu kan kendang rampak yang ada yang kecil ada yang gede itu kan kendang rampak kan? Itu mau gedang dudang. Oh gitu, beda. Ini yang anaknya diri, emaknya tidur, Oh, gitu. anak lagi yang satu lagi tidur. Oh, gitu. Itu yang emaknya satu, gede tuh. Nama anaknya lagi diri satu, yang lagi netain satu. Oh, gitu. Itu kan namanya itu gendang rampak Kendang gitu. rampak ya. Situ pimpinan coket. Dia nanya mulu ya. Bukan masalahnya kan kalau saya udah masuk di kategori orang era digital beda Bang Iya, Ocit. paham. Kalau Bang Ocit kan masih lahir di zaman purba. Purbakala ya. Iya. Kalau saya Purbakala situ Purbasari. Nah, itu yang bisa dengan adanya musik kendong 3, goong, terus ada gendang, ada kecrek, ada rebab, ya. Rebab tahu saya. Rebab. Nah, itu Ada bisa- lagi Bang Ocit apa tuh? itu? Apa? Tekian apa tuh? Teyan itu adanya di Gambang Kromong. Oh, nggak masuk. Nggak masuk, Nggak itu masuk. musik lenong. Oh gitu, beda lagi. Iya, musik lenong itu ya Gambang Kromong. Gambang Kromong. Nah, gitu. Oh. Kalau saya topeng Betawi. Yang Betawi. Tapi anehnya Hmm. karena musiknya ada 3, dari saya sebut satu persatu. Hmm. Tapi itu kalau udah kita mainin di kuping orang terngiang-ngiang, Oh gitu. pengen nanggap lagi, manggil Pengen lagi, gitu. Nah, salah satu yang tadi sebelum saya terjun di komedi, saya sebagai penari Penari topeng. kedok topeng cilik. Jadi namanya. kalau penari topeng itu muka Bang Ocit ditutupin dong ya? Iya, memang Agak ada yang betul. tahu tuh. Kagak ada yang tahu. Sian amat Bang. Ya karena memang namanya kan tari kedok topeng. Oh gitu. Tari kedok topeng Berarti cilik. yang kenal itu Bang. Dulu mah zamannya berarti belum Ocit ya, berarti ya. Ya dulu masih Masih ucup Oh, nirin. Mirin. Dulu masih main peran anak Ya, gitu kan, gitu. pasti dikatakan udah tong lo jadi anak tuh ya. Ntar ada adegan. Jadi dari kecil itu memang udah main. udah main. Oh, Jadi dan- Babe tuh kalau ngasih peran naskah itu kita nggak diajarin di begini. Enggak. Diajarin Langsung. di panggung aja. Panggung aja. Di orang banyak kita Apa langsung namanya? praktek. On the spot ya. On the spot. Oh. On the spot atau Ngerti. on the die? Ngerti nggak on the spot? On the spot. Iya. Kagak. Bang Ocit. Ngapa nih? Ya jadi ternyata memang dari kecil. Nah kalau bicara dari kecil itu dari usia berapa tuh? Saya usia kelas 3 tuh usia berapa kira-kira? Kelas 3, 9 tahun lah. 9 tahun dah saya. Itu udah main topeng tuh? Udah main topeng. Oh, Cuman jadi dari penari saya. dari penari yang tadi Tari kedok topeng Topeng. cilik. Kan tadi saya bilang ada tetaluk, tari kedok topeng cilik, terus ada tari ronggeng topeng lawak. Oh, yang ada disebut lagi tuh. lipat gandes tuh, yang ada kebang topeng terus Ya. pakai sarung tuh yang Ya, tuh. ya. Yang kalau sekarang anak-anak bilang mah tuh stand up comedy. Oh, yang komedi. Yang ngomong dulu dewek-dewek, diri sendiri ngebanyol Ya. gitu. Sebenarnya Jadi stand up comedy itu dari dulu udah ada asal sebenarnya. usulnya dari topeng Betawi. Ya maaf kata bukan kita ini. Tapi emang begitu ya? Emang itu kan sebelum kita ketemu sama si ronggeng topeng itu kita kan ngomong sendiri. Ya ngebodor tadi. Ngebodor berarti. dulu. Oh. Kita Jadi- ngomong dulu. Jadi dulu mah bahasanya mungkin ngebodor, sekarang stand up comedy. Stand up comedy. Iya biasanya kalau di Hmm. topeng itu kan memang ada tuh. Pertama tuh sendirian bahasanya ya. Iya. Oh, itu yang disebut Bang Ocit itu pelakon itu tuh. Sebelum ke situ, Sebelum saya ke kan kita belajar dulu. Oh jadi ada tahapan-tahapan. Ada tahapannya dulu. Ibarat sekolah mah kelas 1, Masih kelas inget 2. nggak Bang Ocit? Apa Dulu pertama kali peran apa yang dikasih sama Babaji itu? Saya Ya. dulu perannya itu Yang perannya pertama kali dah. pertama sekali. Hmm. Itu judulnya Transmigrasi. Oh. Sampai dapat Hmm. juara 1 pada waktu festival 27 provinsi di Yogyakarta. Itu juara Keraton pertama. Jogja. Keraton Jogja. Betulan kita tuh perwakilan dari DKI Jakarta, provinsi DKI Jakarta. Kalau sekarang kan udah berapa provinsi gitu. Iya. Ya. 33 lebih. Nah, saya meranin sebagai anaknya dari orang susah. Oh gitu. Nah, anaknya orang susah itu ya babak saya. Oh. Jadi sebagaimana caranya nih, babak saya ngaturan di rumah tuh manggil tong, sayang gitu. Tapi kalau yang namanya udah di panggung, kalau emang babak udah kasarnya, lu harus nangis di sini. Nangis. Lu harus bener-bener menjiwain gitu. Walaupun itu nggak diajarin dari awal. Enggak diajarin dari awal. Kalau kita belum nangis air mata, terus kita jentulin tuh. nangis gak lo Gitu. Colokkan matanya. Kotok dong. Jadi apa ya? Kalau kata kita udah menjiwai, Bang. Kita kasarnya
nih yang tadi kita bilang tadi ceritanya transmigrasi, babak kita pergi transmigrasi karena memang ini kita ngontrak di rumah orang lain, nggak bayar diusir kita nih. Kita cari bapak kita ke Jakarta, di Jakarta, pas ngedenger di Jakarta bapak kita kawin lagi sama janda kaya. Oh gitu. Itu bener tuh? Iya itu kita. Kalau bener sama kita juga jangan sampai begitulah. Iya. Terus dalam satu cerita, nah begitu kita ketemu sama babe yang ada di Jakarta, kita datang ke situ, kita mau bisa dikatakan kita nyapir atau jadi tukang minta-minta di sana deh ya, karena kita nih butuh makan. Kita nggak tahu yang orang kaya itu ternyata materi. Bukan materi, itu janda kaya yang bisa dikatakan belum tahu asal usulnya ya, suaminya itu ternyata babe saya. Iya. Tapi itu posisinya udah nikah tuh di ceritanya. Sama janda itu udah nikah. Iya. Udah nikah karena memang babe malu ngakuin anakku mana udah jelek ya kan, udah di kampung mana bau. Iya. Ya paling kalau kampung tuh sendiri udah mandinya jarang. Terus lanjut tuh cerita, kayaknya seru banget tuh ceritanya. Ini ngomong-ngomong bukan apa-apa nih ya, gue dibayar kali ini. Non, itu DP emang belum dikasih ya? DP suara burung dong, DP gitu. Jadi begitu nyampe rumah nih, itu babang nggak mengakuin. Saya tubruk, begitu babe keluar saya tubruk, baba kemana aja, saya udah kangen sama baba. Lah siapa lu? Lu siapa lu main tebak tubruk aja? Aku tidak kenal kamu. Aku tidak mempunyai anak seperti kamu. Pergi gitu. Tapi emang sedih banget loh. Iya. Di saat kita lagi miskin, kita lagi susah, diusir dari rumah kontrakan, disitulah orang bisa nilai gimana peran kita tuh bisa dikatakan ya naturalisasi lah. Iya. Paham gak sih? Paham. Kira gitu. Nah, oke Pak Majid. Jadi prosesnya itu sebenarnya memang dari kecil ya, Jadi memang bukan karena boleh dibilang remaja besar ikut satu grup atau tidak begitu ya prosesnya. Kagak. Jadi memang karena orang tua seniman Betawi dapat peran anak-anak, dapat peran remaja, dapat peran dan seterusnya gitu ya. Dan babe komitmen. Kalau lu nggak bisa, ya berarti kudu belajar dan banyak belajar. Kan biasanya kalau orang Betawi ini nggak siapapun nih, yang udah biasanya nih cegukan, ngambek. Nggak mau main gampang lagi. Tersinggung. Kan biasanya begitu. Itu yang jadi bikin cita-cita kita nggak maju pupus. Andai kata nih, situ menyalon RT nih. Ngambek. Iya, andai kata warga yang pada usul segala macam situ ngambek. Gue berhenti di RT dah. Iya, gue udah capek kalau gajinya gitu ya. Kasarnya kan begitu. Baper. Itu bapak, ada lagi yang enak. Bukan Pak, apa namanya? Baper. Nah, jadi semuanya itu ada proses, ada perjuangannya, ada perjuangan. Enggak seperti sekarang orang melihat sudah enaknya saja. Itu dia. Kendati pun saya maaf ya, istri saya, jadi kalau bicara soal belakang keluarga saya dari keluarga memang istri saya jadi istri saya ini anak dari seorang seniman juga. Oh gitu. Pak Haji Malih Tongtong. Oh jadi Bang Majid ini mantunya Haji Malih gitu berarti? Jadi ini dia ceritanya manjang nih. Waduh, ini mah romannya kita ngobrol kagak sampai sahur ini mah. Sampai sahur. Sampai sahur. Lah iyalah kalau udah lak Asep. Kalau tadi cerita Bang Majidnya aja baru ya 10%, ini udah masuk lagi ternyata Bang Majid adalah menantu dari seniman top papan atas Haji Malih. Bukan papan atas. Nah, apa tuh? Kaso. Kalau kaso reng. Enggak, ini bener Bang Majid. Apa bercanda nih? Ya memang yang bisa dikatakan begitu kan namanya orang tua dulu tuh di pepesan kosong bercanda-bercanda nih. Andai kata situ jadi Malih, saya jadi Nirin. Kan kalau Haji Nirin tuh kalau manggil sama Haji Malih, maaf nih Bang nih, maaf ya. Manggilnya nyong-nyong aja. Karena kan apa sih Rin? Karena tuh babe bukan berarti menghina teman, bukan. Jadi nama akrabnya. Nyong-nyong begitu. Iya. Lihat aja kan bapak kan mukanya udah begitu Haji Malih. Iya. Maaf nih Pak ya maaf. Jadi bahasanya kalau boleh saya tegesin itu karena dari orang tua tuh udah di panggung dibecandain kali gitu. Dibecandain terus jodohin. Akhirnya kesampean. Nyong, anak lu kan anak lu kan 3, anak lu kan perempuan banyak tuh. Udah jodohin aja mana buat nasi ucuk gitu. Lah biar nama-nama kita nanti jangan sampai kematian obor.
Apalagi tuh? Iya kasarnya jodohin di situ. Enggak, kematian obor apaan dijelasin. Kematian obor jangan sampai putus silaturahmi. Oh, itu artinya kematian obor. Iya. Ini Bang Ocit pasti sahabat sapa nih bener-bener apa ya? Apa tuh? Banyak dapet apa ya bahasa-bahasa Betawi yang boleh dibilang anak sekarang ya saya aja tuh apa ya banyak nggak tahu lah yang ibaratnya bahasa tadi misalkan apa bodor lah apa barusan Bodor. bukan yang kematian obor. kematian obor gitu kan apa ya jadi ternyata memang luar biasa pembendaharaan bahasa Betawi itu banyak orang yang nggak tahu gitu ya. Iya. Nah itu yang mungkin menjadi satu apa namanya bukan tugas ya apa kalau Bang Ocit kan sepanjang saya tahu ini punya sanggar gitu ya mungkin salah satunya itu ya apa melestarikan bahasa termasuk ya salah satunya itu juga karena kalau tadi Bang Ocit buka sejarah dari awal Bang Ocit juga punya nenek yang juga ya, penari topeng Betawi kenapa dari sudut kebudayaan bikin sanggar di Jakarta karena nenek usia udah tua ya. Kalau bolak-balik ke IKJ kan usia capek jadi tua lah. dibikinin sanggar. Jadi anak IKJ yang datang ke sanggar ke situ belajar. Alhamdulillah. Jadi anak-anak di situ udah pada terbang ke luar negeri. London, ada yang ke Amerika, ada yang kemana, ke luar negeri banyak deh. Luar biasa. Kita salut. Dan mudah-mudahan doanya untuk ke anak cucu kita pada nih juga yang pada belajar doanya bukan timbang sampai tingkat nasional, ya. Kalau bisa internasional. Gitu. Ya. Bang Ocit, nyambung lagi nih tadi terkait ternyata sahabat sapa Bang Ocit ini atau Bang Ucup Nirin ini ternyata menantu dari seniman kondang bahasanya. Ya siapa sih yang tidak kenal Haji Mali gitu. Sekarang bukan kondang. Apa tuh? Kondangan. Nah, kalau menyambung dari tadi kan bahasa dipecandain di panggung ya. Betul. Nah, terus hampir jadi kenyataan. Gitu. Iya. Nah itu kalau boleh tahu nih, itu memang benar-benar dijodohin langsung jadi apa ngambek dulu tuh? Sebetulnya pakai acara ngambek. Oh gitu. Pasti ngambek yang bininya Bang Ocit kali ya? Iya bukan. Sesuai orang begini gitu ya. Ya kembalinya ya bukan ngambek ya, karena kan namanya juga dijodohin. Itu umur berapa ngomong-ngomong dijodohin itu? Umur 25. 20 tahun. Bang Ocit 20 tahun. 20 tahun. Istri 16 tahun. Waduh. Berarti Bang Ocit dapet daun muda dong. Bukan daun muda itu mah. Daun kering. Enggak dijodohin 20 tahun itu baru dijodohin apa langsung nikah? 19 kita dijodohin. Tahun umur 20 kita menikah. Berarti Bang Ocit umur 20, istri umur 16. Iya. Berarti baru SMP kelas 3 kali ya? Lulus. Oh, baru lulus. Baru lulus pisan. Jadi begitu lulus langsung dibawain duit. Oh, gitu. Begitu. Itu pun juga kita pilih-pilih dulu. Apa tuh? Karena kan namanya Pak Haji Malik. Kita kudu lihat dulu anak. Kita milih-milih dulu nih. Oh, milih juga. Di antara emas, perak, berlian kira-kira ya. Cocok. Jangan-jangan seng gitu ini. Nah, paling kira-kira bukan sih kita mau milih-milih ya, paling emang masih memberikan yang terbaik. Yang terbaik dan orang tua juga paham gitu. Ya lagi pula kan memang sesama orang tua ini benar-benar sudah satu panggung ya. Satu panggung. Nah, maksudnya itu kalau tadi di panggung itu kan tadi Bang Ocit bilang masing-masing punya grup. Iya. Nah, antara Haji Mali sama orang tua Haji Nirin itu memang satu grup atau beda punya masing-masing juga? Pak Haji Mali Tongtong itu kan dulu dari grupnya Pak Haji Bokir Setiawarga. Oh, jadi anggotanya. Nah, berarti beda sama? Beda tim. Gitu. Beda grup. Tapi tetap di apa tadi topeng Betawi. Topeng kalau Haji Mali dengan topeng Betawi Setiawarga, pimpinan Haji Bokir. Ya, jadi kita juga tuh. Nah, kalau topeng Betawi hidup bersama pimpinan Haji Nirin Kumpul, babe saya. Sampai sekarang ada? Masih ada. Oh, berarti yang saat ini Bang Ocit terusin ya? Pimpin saya sekarang di pimpinannya. Iya. Gitu. Jadi dapat warisan lah ya. Warisan yang bisa dikatakan bisa ke anak cucu ke itu anak cucu. Turun temurun, turun nggak habis. Dari namanya juga nggak dirubah. Hidup bersama nggak serubah. Udah hidup bersama aja. Hidup bersama. Jadi itu Bang Pandi Ahmad itu nama emang apa artinya sebuah nama di sahabat ya, sahabat sapa itu kan hidup bersama. Hidup bersama sih itu kan dalam satu grup itu kan ada adek, ya kan, ada ponakan, ada mamang. Begitu pula yang sekarang saya ini yang sekarang saya pimpin
itu memang bisa dikatakan Masih satu keluarga. masih satu keluarga, bukan orang lain yang main. Macam kayak saya bodornya nih, Banyol, Linda sama Bang Oci. Iya, Polinda. Ya kan? Iya. Terus yang pakai kembang topeng tuh tari lipat gandes, yang pakai topeng lawak tadi tuh. Iya. Itu Po Mina sama Bang Yudi. Itu masih keluarga. Itu adik kandung. Oh, adik kandung. Bontot sama Sapian. Iya. Penarinya anak saya. Si Oh. Ayu sama si Aya. Penari openingnya Opening itu ada kan ada penari macam kayak Lenggang Jakarta. Jakarta. Iya, Lenggang Jakarta. Macam-macam tari Ya, ada ya. tuh, ya ada ya. Nah, itu ponak-ponakan juga kan memang udah bayang pada dewasa, tumbuh dewasa, ya udah. Kita ikut sertakan di situ. Oh, jadi memang dari namanya hidup bersama dan itu bukan cuma nama ya. Bukan hanya sekedar nama. Tapi memang kondisi di dalamnya benar-benar keluarga besar. Iya, andai kata nih saya ngambil contoh bintang tamu Haji Mali. Haji Mali kan siapa? Ya. Kasarnya gitu, masih keluarga juga. Masih keluarga juga. Sebenarnya yang lebih banyak duit mas saya. Oh gitu. Lah iya, jadi di antara yang lain kan pimpinan. Oh iya. Tapi jadi contoh itu nggak baik. Tapi kira-kira kalau banyak duit di depan, kira-kira masih kebagian gak tuh? Pasti bagi-bagi. Suka dukanya pasti ada. Oh gitu. Sebab yang namanya jadi pimpinan nih, Bang Acong, ini harus amanah. Oh iya. Kita kasih tahu nih. Iya. Berapa niat apapun yang kita sekarang kita niati, tujuan apapun yang sekarang kita niatin harus amanah. Karena dalam hal apapun ya. dalam hal apapun Harus amanah. amanah. Sebab Bapak Haji Nirin kumpul itu figur seorang pimpinan itu bisa dikatakan dia mah benar-benar melebihi amanah. Maaf nih. Iya. Salah satu contoh, pemain-pemainnya yang penting pada pulang, Malam duit. pada dapat duit, Iya, dapat duit lah. dapat duit ya. Bagian ya. Kebagian, lempar kebagian. Nah, resiko seorang pemimpin begitu. Bisa nggak bawa duit? Kebanyakan menombok. Nombok. Itu keikhlasan hatinya, Iya. kelegaan jiwanya juga. Yang penting anak-anak pemain semua bawa pulang duit. Sampai-sampai nih, Bang Padi Ahmad, itu ada pemain kita calling ada kata 5 orang. Tapi yang datang 10 orang. Oh, bisa begitu? Itu kan kadang-kadang kan orang karena kita nih saking enaknya Iya. kita Udah ngeriung bareng-bareng. udah ngeriung bareng-bareng, mimpin itu kan bisa dikatakan jangan kaku. Harus ledar. Ya, ledar lah. Ledar kan. Paling kagak kita sering nyapa. Iya. Ini kan Sama dong berarti sama ini sapa. itu Ya? sahabat sapa, makanya Iya. dimanapun kita berada kita harus sapa. Woi, apa kabar Tom? Kayak Iya, gitu. iya. Dari mana lo? Kan saya kan Iya. begitu. Nah, karena kemuliaan hatinya, keledaran dalam bisa dikatakan omongannya, itu bisa dikatakan 10 orang itu 5 orang itu datang 10 orang. Itu pemain semua juga. Pemain juga. Nah, itu 5 orang itu Tapi ya dia nanti ngikut doang apa juga cuma datang atau main juga? terkadang gantiin musik. Oh, musisi ya. Musisi bisa juga Jadi ada ibaratnya gantian lah. gantian. Istirahat. Iya, Nah, iya. itu bisa dikatakan tuh 5 orang itu kan udah melebihi budget nih. Bagaimana caranya supaya 5 orang Nombokin. itu ya paling kagak Itu kita resikonya. resikonya. Padahal sebenarnya kalau datangnya pas masih ada lebihnya ya. Bisa ada lebihnya karena kan Bapak ngecak-ngecak dulu Bapak tuh. Iya. Dia nggak pakai tertulis seperti ini, dia bisa ngitung dengan ini aja Bapak. Iya. Yang bilang Siano. gitu. Kian nih. Ya, gua gak kebagi ya. Kebagian. Tapi yang penting mah puas. Sampai-sampai kalau nyak tuh Ya. kalau nggak kebagian duit ada apa namanya ada mesin-mesin jahit dijual. Oh gitu. Tuh. Sampai Pokoknya. pernah begitu juga. Lah motor-motor guntuk tuh motor-motor CB lo ada kan Bapak Iya. punya tuh yang cakep-cakepnya karena pemain nggak pulang, Nggak pulang. 5 orang 10 orang dijual tuh motor sedang Luar sayang-sayangnya Begitu besar hati ya. begitu besarnya seorang jadi pemimpin Haji Pemimpin. Nirin kumpul. Jadi Sahabat. bukan cuma nggak dapet duit, sampai benar-benar bisa mengorbankan harta benda lah bahasanya gitu. Kira-kira begitu. Luar biasa. Tapi Bang Ocit, sorry nih. Ngapa-ngapa ya? Ya sekarang kan Bang Ocit kalau boleh dibilang udah masuk di era digital lah boleh Iya, bilang. iya, Kalau Bapak Haji Nirin mah ya artinya orang dulu lah bahasanya. Mm-mm. Kalau ngitung nggak pakai kalkulator kan. Siap. Kalau sekarang Bang Ocit kan ngitungnya pasti pakai kalkulator di handphone. Iya, iya. Masih nombok juga. Tapi apapun kita memang karena doa orang tua. Iya, amin. Karena orang tua juga udah ketok palu juga. Hmm. Ninggang di gua mah nggak apa-apa. Ninggang lu jangan. jangan. Toh. Itu sering tuh bahasa-bahasa Tuh, kita. ninggang kan? Iya, ninggang Kalau- ya. Ninggang. Nah, kalau kata kita mah tinggal di gua mah nggak apa-apa dah. Iya. Gua nombok. Penting lu jangan. Sama lu mah jangan apa toh. Iya, gua mah nggak apa-apa kagak sekolah. Yang penting lu sekolah gitu kan. Butuhnya gua sekolahin lu supaya jadi pinter. Ih, jangan kayak gua. Iya, andai kata Bang Acong nih. Iya. Bang Padi Ahmad anaknya banyak pesantren. Hmm. Nanti kalau dia udah pada
udah pada jadi ustazah, jadi penghafal tapis, dia kan bakal doain Bang Acong. Amin. Kan begitu. Iya namanya apapun yang kalau kita kebaikan tubuhnya jadi baik. Amin. Malah sebaiknya kan begitu, Bang. Oke. Gitu. Bang Ocit, sahabat sapa. Jadi luar biasa pencapaian Bang Ocit yang memang ternyata dari usia 9 tahun sudah main di panggung. Betul. Nah, tapi ini kan tentunya sahabat-sahabat sudah tahu sekarang Bang Ocit bahkan lebih sering di televisi, ya kan, di sinetron. Bahkan kalau kita lihat udah dengan artis-artis yang levelnya sudah benar-benar top dah gitu. Level apa sih? Iya. Jadi gini Bang Ocit, ya ini sahabat-sahabat artinya kita patut bangga bahwa salah satu seniman Betawi sampai hari ini salah satunya Bang Ocit masih eksis dan bahkan beliau ini kan juga salah satu menantu dari boleh dibilang legend lah ya, legend Betawi Haji Mali kan ibaratnya. Ya tadi artinya sudah generasi beliau sama dengan Haji Bolot ya, satu level ya. Sekarang tinggal 3 legend. Tinggal 3. Haji Jadi Mali, Betawi, Haji Mali, Haji Bolot, Haji Mandra. Haji Mandra. Iya. Nah itu sahabat-sahabat. Nah Bang Ocit kalau itu kan ngomongin proses di panggung ya. Iya. Dulu mah belum ada TV kan? Belum. Nah sekarang kita ngomongin TV dah nih. Ngapa nih? Ya. Nah ya boleh dibilang di Ramadan inilah kita sebut di 2023 ini sedang sibuk garap apa nih Bang Ocit? Kemarin ya ini satu cerita sih, satu film ya. Tapi dari mulai sinetron sekarang merambah ke dunia film. Layar lebar. Oh. Tepuk tangan dong buat Bang Ocit dong. Sahabat-sahabat ya dong, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, tepuk tangan dong. Jangan pelong aja nih. Jangan pelong aja teh. Diajak. Madi, Udin, jangan diem aja Din. Ini agak bagian kolak buka puasa tadi. Iya, ini Abah itu orang Bojongkulur dari Ciang sana. Ini banyak nih penggemar kita dari. Jangan pelangap-pelong, ini tepuk tangan sekali lagi dong. Ya, silakan Bang Ocit. Dari di Ramadan ini lagi tadi kan film layar lebar. Judulnya apa nih? Ceritain apa? Film layar lebar sebenarnya dalam 6 bulan ini sudah bikin 2 layar lebar. Yang pertama Pelet Tali Pocong. Walaupun tuh kita sekedar film ya. Tapi udah ini. Udah tayang. Tanggal 6 April kemarin. Oh, di bioskop udah. Iya. Di layar jembreng. Oh, lebar ya. Lebar. 21 ya? Hah? 21 ya? 21 nah, apa? Boleh cerita Bang Ocit sebagai tali pocong ya kali ya? Hah? Saya? Iya. Kalau gitu pocongnya puas kalau begitu. Jadi apa nih? Jadi saya di situ gitu. Memang sekedar jadi bumbu aja sih. Jika bukan jadi pemeran yang bisa dikatakan ya pemeran dalam situ dah, peran utama. Saya sebagai bumbu aja. Jadi penyedep gitu. Karena tugas saya di situ jadi seorang hansip. Oh gitu. Hansip kampung. Hansip kampung di situ. Kampung di situ aman gitu. Apa namanya enggak kecolongan, enggak kemalingan karena memang malingnya juga saya. Oh gitu. Ya. Itu benar di filmnya begitu? Enggak juga sih. Enggak, kirain benar. Enggak dong. Jangan begitu lah. Jangan. Artinya dalam film saja sebagai hansip situ ya dengan menjaga keamanan kampung. Nah, di salah satu cerita nih, ya ini ada kejadian di kampung itu. Kampung apa tuh? Namanya Kampung Pleret namanya. Pleret. Iya. Kampung Pleret itu kan kampung itu termasuk kampung yang bisa memproduksi kebun teh. Teh tuh. Jadi ada satu janda kaya di situ ya, yang kaya raya. Namanya si A dah gitu ya. Makanya kan harus nonton nih di sini. Sekarang kalau kita ceritain semua kita ablagin di sini habis dah kali nonton. Siapa tuh dikasih kode sama Bang Ocit tuh. Jadi harus nonton. Jadi tahu janda yang kaya itu siapa. Siapa tahu dia mau ya. Hah? Janda yang kaya. Ya ngomong-ngomong ada nomor teleponnya apa itu janda kaya? Gampang ngomong kalau pengen tahu janda kaya mah ngomong Maji Rojak. Ting dong. Lanjut. Ya apa di janda kaya. Ya. Nah, ini salah satu pegawai ini suka dengan si janda kaya ini. Bisa dikatakan kan si bungkuk merindukan bulan. Bagaimana caranya supaya gue bisa mendapatkan cinta si janda kaya ini? Bosnya sendiri. Nah, bosnya sendiri. Ya. Nah, dia kalau memang mencari atau mendapatkan cinta si janda ini dengan cara yang agak baik. Oh, gitu. Dengan cara yaitu
bila mana lu bisa dapatin peletnya. Tali Bisa pocong melet nih. Kalau melet kan supaya bisa kepincut. Iya, Kalau pelet tuh kepincut. Demen. Suka. Gue sama dia tuh bagaimana Pakai caranya ya. tali pocong. Pakai jalan kagak bagus, pakai Ilmu hitam. ilmu hitam. Jadi ngambilnya pun itu ngambil pakai sendok, gali makamnya aja. Pakai sendok kecil. Pakai sendok, pakai mulut. Kapan kelarnya? Itu dia. Itu namanya juga pelem. Tapi kelar tuh. Kelar, makanya Dapet. kan dapet. Ini ngomong nanti bakal ditonton kan nih? Iya. Gitu. Iya. Gitu. Nah, ya, apa seru namanya? juga ini film ya. Bukan seru lagi, makanya kalau kita cerita Enggak, saya Hah? ya kayak nggak apa percaya nggak percaya. Pakai mulut, pakai sendok, gali kuburan. Itu dia. Nah iya kan, lagi awal aku pakai pacul aja pinggang kita bisa remuk redam. Itu pakai pacul. Pakai pacul. Apalagi pakai mulut. Nah iya. Nah, itu mah buduk maghrib sampai buduk subuh juga orang kelar bang. Itu dia. Wayah dur apa Nah, wayah. iya. Wayah gini apa wayah dur ya? Pada akhirnya mah kelar. Dapat dah ceritanya Pada tuh. akhirnya kita mendapatkan tali pocong tuh. Gitu. Oke. Tapi bukan cara Ya. ambil pakai tangan, pakai digigit juga. Gitu. Dibuatlah, dibawa ke rumah, buat ritual. Buat ritual. Digendam dah. Bagaimana caranya gue bisa mendapatkan cintanya si janda itu? Kayak Tanpa diduga, tanpa iniin ya, tanpa disangka, dan si cewek itu jadi kepincut sama karyawannya. sama karyawan itu melalui gendaman itu. Tadi, dengan ritual itu. Yeah. Sampai-sampai dia mau diajak kawin. Nikah. Jadi janda itu pengen nikah sama yang karyawan tadi. Di Set- film itu jadi nikah. Jadi nikah. Jadi maaf kata, jadi itu memang film ada bumbunya, ada ceritanya. Jadi dalam pelet yang tali pocong itu bisa jadi kembarannya si karyawan tersebut. Jadi yang menikmati maksudnya nih yang menikmati malam pertamanya ya bukan anak mudanya. bukan anak mudanya si pocong itu. Pocong itu. Nah, itu gitu. udah bisa dikatakan ya konsekuensi ibarat katanya mah lu mau nggak kira-kira kalau dikata jadi bini yang nikmatin gua. Ya. Nah, dia kan cuman kasarnya cuman ngapain nafsu, emosi doang. Gimana caranya gue bisa nikahin janda kaya? Kira-kira begitu. Ya, ya. Seru Ya. Jadi di saat itu juga kalau kita sih sebagai bumbu deh ya, Iya. ditakut-takutin, lagi ngobrol-ngobrol Lagi ngopi di pos pos hansip Anda, gitu. Bisa Iya. dikatakan kita lagi ronda-ronda keliling Dia kampung, dia nongol, tahu-tahu. Tapi jujur ya, yang namanya film horor, syutingnya jujur aja emang malam. Oh gitu. Ya kira-kira jam 2, Jam 2 pagi. jam 1. Oh. Ya maaf kata ya, Jadi kondisinya memang harus dapet ya feel-nya. feel-nya juga harus dapet ini maaf kata ya, tempat-tempat yang sekiranya angker juga malah tambah seneng tuh kalau kru film. Oh gitu. Apalagi kalau bisa pemain yang bisa kemasukan ya kan. Serupan. Lebih mantep lagi. Lebih natural. Lebih natural. Bang Acong nih yang dikata main film kemasukan itu lebih natural. Itu Tapi memang ada kayak gitu. banyak. Oh Nah gitu. salah satu contohnya yang di pelet tali pocong ini, dia sampai kemasukan juga loh. Oh gitu. Sampai kemasukan karena apa? Itu ada tempat bisa dikatakan villa dari Villa kebun tua. enggak ya di kebun teh itu kan ada villa-villa tua tuh. Hmm. Nah di situ juga kan memang ada rumah-rumah yang udah nggak ditinggalin lama. Ya penghuninya nggak ada. Nggak ada. Akhirnya diisi lagi gitu. Diisi lagi ada beberapa villa tuh. Kita kan nggak tahu tuh Nah villa. kalau kesurupan itu kan secara logik manusianya kan sudah tidak bisa mengikuti alur cerita tuh. Iya. Nanti gimana tuh dia? Jadi gini, kesurupannya itu, jadi tuh sebelum dia main atau dia tampil di ini kamera, dia udah kemasukan duluan. Oh gitu. Gitu. Artinya Jadi karena memang di tempatnya itu sudah artinya memang angker lah boleh dibilang. bisa dikatakan begitu. Salah satu contoh nih, ada pohon yang besar ini. Ini jujur, ini umur ratusan tahun. Ini fakta nih. Fakta nih. Sedangkan saya pribadi yang main saya, sedangkan saya nih, saya coba-coba bermain, saya berbangun. Asli. Saya coba-coba bermain tuh, artinya bercanda-bercanda, saya nakut-nakutin tukang nasi goreng, ya, supaya dia tuh kabur bagaimana caranya, karena tukang nasi goreng itu pelit, Oh gitu. medit, belum pernah ngasih kalau kata kita mah apa ngasih sepiring kayak buat amansip gitu, Orang bagi kita takut-takutin. takutin. Nah itu jujur aja tuh pada waktu kita lagi ngedet tali pocong itu yang kita buat mainan, itu jujur aja tuh kita aja di situ sampai-sampai berulang-ulang kali mohon maaf nih
permisi gitu. Kita bukan mau bercandain. Iya. Mohon maaf ya. Yang juga yang punya tempat di sini, kita mohon maaf. Ya kita maaf kata dimanapun tempat kita harus permisi. Iya. Paling gagak dia juga harus tahu Karena kita masing-masing sudah ada tempatnya. Masing-masing. Nggak, Lu gua ya, dah. ya. Lu gua Nggak begitu. bedanya kita kalau keder nanya orang gitu kan, permisi. Kan malu bertanya, Bisa di jalan. kayak kira kan begitu. Iya, iya. Nah, dalam posisi itu pun demikian juga kalau kita memang berperan ya sebagai yang tadi tokoh sebagai itu juga. Sebagai hansip di situ. Oh, Cid, Saya. film ini itu sekarang masih tayang. Masih tayang. Oh, artinya kalau sahabat-sahabat pengen tahu endingnya ya. Ending dari film ini gimana nih? Pokoknya seru banget. Seru banget. Ini mah pokoknya ditontonnya di bioskop seluruh Indonesia. Ada ya. Ada ini mah. Pokoknya lihat aja tuh. Mau tinggal di Bekasi kek, Klik. Klik. Top aja deh. klik sahabat sapa. Pasti udah keluar be ya. Sahabat sapa kan? Sahabat sapa. Iya, udah gurih udah pokoknya. Oke. Iya. Bang Ocit. Apa Jadi nih? itu tadi layar lebar. Tadi kalau nggak salah Bang Ocit di awal bilang ada 2 garapan 2 film. Iya. Itu tadi kan film horor. Yang satunya nih film apa Bang Ocit? Ini horor juga. Horor juga. Iya. Nggak, ntar dulu nih. Kan kalau bahasa sahabat-sahabat kenal Bang Ocit ini kan tadi sebenarnya yang kalau cerita di awal kan cocok lah dengan hari ini Bang Ocit seperti apa kan, nggak bodor gitu-gitu kan. Tadi juga waktu kita ngabuburit kan luar biasa tuh. Tapi kenapa sutradara atau ya artinya di film 2 terakhir ini justru apa alasannya Bang Ocit mungkin gitu ya bisa terlibat di produksi film horor gitu. Sementara background Bang Ocit kan sebenarnya boleh dibilang ya tadi tukang ngebodor lah gitu. Emang di film itu tuh Bang Ocit ngebodor juga gitu? Itu dia. Kan kalau kita mau ngambil peran ini jangan sampai kecebur. Oh gitu. Jangan sampai kita salah langkah. Iya iya. Kira-kira yang kita peranin sebagai apa nih? Apa sebagai Pak Lurah? Ya. Orang cocok. Orang cocok, iya kan? Iya. Atau sebagai Pak RT? Iya, masih cocok lah. Masih cocok. Ya. Atau sebagai orang kaya? Agak. Atau sebagai pemuda tampan kali ya? Ya itu 11 sebelis kali ya? Ada 11 gue sebelis gitu kali. Mungkin sutradaranya lagi agak puyeng lagi malah. Bisa juga lagi puyeng, bisa juga lagi domain bininya. Bisa jadi, bisa salah juga. pilih. Tapi kan artinya seorang sutradara tentunya pasti lah dalam konteks memilih apa ya ibaratnya peran gitu kan pasti udah melalui proses-proses seleksi. Nah tadi Bang Ocit bilang kan memilih dan memang peran itu dirasa cocok dengan passionnya Bang Yang Ocit. tadi saya bilang sahabat sapa sebelum kita tempur, sebelum kita syuting ini kan apa ya kita juga harus tahu dulu ya, ceritanya ini gue sebagai apa. Kalau antagonis bukan bagian gue. Cocok. Kalau segi buat penyedap, emang ini bagian gua. Walaupun gak sesedap kayak orang lain. Iya. Ya, kasarnya bumbunya ya setengah sedap lah gitu. Tapi setengah sedap juga, tapi kan masih cari orang. Masih panggil lagi kan begitu. Paling kagak kita kan, kita bersyukur lagi dah. Bersyukur dengan apa yang kita sekarang kita punya kemampuan, orang pada seneng, pada resep. Ya jadi satu manfaat buat diri kita juga. Gitu. Nah itu tadi di film Tali Pocong. Iya. Nah film kedua yang horornya judulnya apa nih? Ini memang film memang udah apa sih ya bisa dikatakan masih horor gitu. Judulnya aneh-aneh. Apaan tuh? Cincin Kematian. Aduh. Itu bingung gue juga itu tuh. Cincin Kematian. Itu belum tayang. Kita belum sebutin dulu dah. Oh jadi ini masih syuting ya? Ini udah syuting, tapi belum udah diedit cuma insya Allah mungkin habis lebaran lagi kali ya. Jadi memang dipersiapkan. Persiapan untuk season berikutnya. Season berikutnya pas setelah Idul Fitri. Iya. Oke. Nah Bang Ocit. Saya. Sahabat Sapa juga kan kenal Bang Ocit itu sebagai Ocit ubur-ubur. Iya. Nah, boleh dong nih dibedah. Ubur-ubur itu apa sih? Karena saya aja setahu saya itu ubur-ubur mah kan binatang di laut. Nah, itu kenapa bisa dinamain Ocit ubur-ubur? Ocit ubur-ubur. Jadi Ocit ubur-ubur itu kita kan di salah satu sinetron di SCTV namanya Mak Ijah pengen ke Mekah. Oh iya. Mak Ijah pengen ke Mekah. Mulanya saya sebagai RT di situ. Nah, Sebelum jadi RT, mulanya sebagai
apa ya yang Nah, kalau gitu Romana puyang banget. Kita ngeteh dulu. emang dari tadi gue mau tajarin ini. Oke deh. Sahabat-sahabat, kita baru sekarang baru ngeteh nih. Alah, mantap. Ini teh asli bikinan Bini nih, Ngocit. Bini yang bikin ini. Jadi yang metik Bini ya, Iya. yang ngeringin Bini, Gongseng Bini ya. Iya, udah asli lah gue. Ini apa yang muk-muk juga Bini bikin? Iya. Pengrajin di situ kali ya. Asik gitu. Ya, lanjut. Ya, yang tadi kembali lagi kalau Maija itu memang di sinetron di ubur-ubur itu sinetron Maija pengen ke Mekah. Peran saya sebagai yang suka gandain uang apa namanya? Rentenir. Tugasnya di kampung begitu kan, di kampung banyak tuh. Ya, perminjam. Minjam. Berarti Bang Ocit duitnya banyak waktu itu ya. Dalam cerita Dalam itu. cerita. Nah, salah satu cerita itu sampai saya dalam cerita itu dibengkokin. Saya sebenarnya mah nggak diarahkan ke Munaroh. Karena ceritanya Munaroh itu supaya lebih manis lagi, supaya lebih menarik lagi, Munaroh itu dulunya demonan saya. Waktu masih mudanya kan? Waktu masih muda, Masih bocah. demonan saya. Cinta monyet. Cinta beruk dah. Cinta monyet. Yeah. Nah, karena memang Aldi Tahir si panggilan Demong nih kalau dalam cerita itu kan namanya si Aldi Tahir alias si Demong. Emang otaknya agak picik tuh bocah. Licik bagaimana caranya supaya dia lebih mendapatkan Munaroh. Padahal Aldi Tahir dalam cerita itu supir saya. Oh gitu. Saya jadi orang saat itu bisa dikatakan kalau duitnya banyak. Dia supirnya. Ya supirnya. Oh, tapi licik. Saya bilang. Menyalip dah. Iya, Mong. Gue demen sama tuh bocah tuh. Rambutnya panjang. Itu gue kenal namanya Munaroh. Itu anak kampung gue suka banget sama dia. Cuman gue bagaimana cara mengungkapin cinta gue sama dia. Kalau lu mah kan bisa berkata-kata. Pokoknya Comblang. Jomplang apa comblang? Ini roman-romannya kisah nyata yang udah kan katanya banyak tuh kalau jadi comblang jadinya sama dia. Begitu ya? Iya. Ini juga demikian dalam cerita itu. Gitu. Jadi tolong lamarin detik ini hari ini. Gua lamarin besok gua menikah. Nih duit lu bawa, lu samperin tuh bocah. Samperin dibawa tuh duit ke sana. Iya. Samperin tuh bocah. Namanya orang kampung dilamar. Satu lagi butuh. Ya emang udah kan kalau kata orang dulu mah kalau jodoh udah nyampe di kita jangan tahan lagi. Itu udah pamali. Kalau nggak pamali Pak Bolot lah. Nah gitu. Nah itu dilamar lah. Lamar bukan saya. Tadi buat supir. Si Aldi. Supir. Saya sih itu Aldi karena dia ngobrol di sono agak nggak kedengeran, cuman kasih gini doang. Iya, top. Berarti oke. Siap. Ternyata saya disalib. Akhirnya dia yang nikah. Oh gitu. Saya putus asa, saya sampai pindah kampung. Ceritanya nih. Baik-baik lagi lah itu dia udah punya anak 2. Munaroh. Iya. Dari nikah masih Aldi yang supir abang itu. Iya. Kepergian saya ke kampung ini karena hati saya udah hancur. Hancur. Karena cinta saya udah diambil. Kekasih pujian hati saya yang blaem ya, yang gudede mehani. Ya, itu emang banyak aja sih. Jadi jargon saya yang pore-pore mehani gitu, yang Munaroh yang prepet yang blaem yang ke Bekasi guri-gurinya gitu. Jadi apa ya? Itu punya Bang Ocit semua tuh ya? Itu saat itu ya Bang Acong. Apa yang saya omongin jadi sesuatu. Jadi viral kalau sekarang. Iya, Blegedun. Nah, iya. Guri-guri nyoy ke Bekasi. Sampai-sampai orang Bekasi kedatang ke lokasi syuting. Pengen ketemu sama saya, ya itu. Jadi bahasa-bahasa spontan tuh ya? Spontan. Macam kayak pore permehani apa artinya? Coba deh. Pore permehani apa namanya? Coba Din. Apa Din? Itu bahasa Inggris ya? Hah? Bahasa Inggris. Apa Prancis? Itu. Iya. Bahasa apa ya? Bahasa bojong kulur kali. Gitu. Bojong kenyot. Ya bisa dikatakan. Ya itu dapetnya dari mana itu? Dari bahasa-bahasa yang sekiranya saya ngelantur, tapi jadi sesuatu. Iya, kalau sekarang bahasanya viral kan. Kita itu kayak apa? Kamu nanya gitu kan? Coba pikir-pikir. Begitu doang iya, cuma ada lagi yang TikTok yang ide. Itu kan bahasa orang Betawi dulu. Iya. Ide. Gitu. Tapi emang siapapun yang kalau kita pengen viral mau udah gampang aja udah. Nah kembali lagi ke cerita itu kan. Nah itu bisa dikatakan sampai saya ketemu sama Bobby Maulana, sampai saya nyanyi
lagu Munaro itu tercipta karena saya nyanyiin lagu Pilu, tau gak Pilu? Pilu itu dangdut ya? Iya Pilu rasa hatiku karena kau pergi jauh. Aslinya memang ada ya? Aslinya emang ada. Terus cuman saya plesetin. Jadi Munaro Bang Ocit datang. Prepet. Emang sebenarnya itu hak cipta orang, tapi memang udah dibayar. SCTV yang bayar, kita ngejalin doang. Oh gitu. Gitu. Tapi itu benar-benar asli keluar dari Bang Ocit ya? Viral ya. Jadi apa yang saya ucapin dia sesuatu. Ya artinya bukan skenario kan, bukan cerita yang harus Bang Ocit. Iya. Jadi memang lahir dari on the spot atau apa ya ibaratnya spontan ya. Nah bisa dikatakan kan Balinya kan jadi begini Bang Acong. Kita lihat dulu, nih peran kira-kira nyebur ke buat gua nih. Yeah. Kalau komedi ya komedi, jangan jorok. Jangan komedi mau, yang bener mau. Ini itu kira-kira lu serakah amat sih. Berarti Bang Ocit itu nggak lupa sama pesan orang tua. Ya artinya kalau udah gitu kan, dulu mah jadi seniman aja gitu kan. Nah itu artinya nih. komitmen ya. Nah, itu sahabat sapa. Jangan doko dah. Ya. Jangan apa aja mau. Atu-atu baik gitu ya. Atu-atu baik yang pasti jadi. Yang penting fokus. Fokus, tekunin. Apapun itu. Yang penting positif. Walaupun seniman Betawi. Tapi sekarang kita lihat dong, siapa yang tidak kenal Ocit ubur-ubur. Nah, sampai-sampai bertiga tuh bikin lagu namanya Munaro. Jadi memang di sinetron itu lahir trio ubur-ubur itu di situ. Iya, trio ubur-ubur di situ. Dan yang nyanyiin juga nih kita sama almarhum Haji Jojon. Husnul Khotimah dah tuh Haji. Itu orang baik. Itu guru besar saya juga, Haji Jojon. Jadi sebelum lagu Munaro Bang Ocit datang itu kan rapnya. Ya. Nah ini terus sebelum rapnya kan awalnya dulu. Itu yang nulis Bobby. Bobby Maulana Bang Koret. Di saat aku melihatmu, di saat aku mengenalmu, dan kini ku tahu namamu, ternyata namamu Munaro. Itu ciptaan Bobby Maulana. Itu depannya Bobby Maulana bikin, rapnya baru saya. Sambungin nama Bang yang tadi itu. Nah, Aldi sendiri ceritanya bisa di situ. Kan dia udah nyalip Abang, kok bisa ngumpul? Jadi Aldi itu kan memang bisa dikatakan dia anak muda yang berbakat ya. Bisa dikatakan underground apa anak-anak underground kayak gitu kan. Bisa dikatakan tuh anak muda asik aja dia. Teman-teman, nih gimana kalau rapnya gue kasih gini nih, ya gue kasih gini, udah kalau emang lagu kayaknya udah pas untuk kita tayangin, tambah sinetron lagi booming, bikinlah kita lagu tuh Munaro. Malam itu juga jam 1 syuting, jam 2, jam setengah 3 kita sampai lokasi studio rekaman, kita bikin bla 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 bla. Besok kira 2-3 hari diedit. Itu kalau nggak salah launchingnya di Inbox. Tiap hari tuh kita Inbox itu luar biasa itu. Bahkan tadi kan waktu Bang Ocit berkunjung di Bazar Takjil Ramadan Abu Takin, pas Bang turun itu kan langsung Bang Ocit prepet gitu kan. Itu kan udah apa ya? Udah luar biasa. Bisa dikatakan udah kena racun ya. Iya, artinya itu anak-anak yang menurut saya apa ya, baru ya usia di bawah SMP SD. Padahal kan eranya film gitu kan. Mereka boleh dibilang masih titik lah boleh dibilang. Iya. Ini kan sesuatu yang apa namanya candaan gitu ya. Betul. Tapi jadi seru gitu loh. Iya. Seperti itu. Ya kita sih kembalinya cuma bersyukur aja dah. Jadi kalau bisa dipikir kembali lagi kalau kita ke flashback ke orang tua. Kalau punya tujuan tuh yang jejeg. Ya. Atu-atu aja udah. Jadi memang pesan orang tua ini luar biasa. Ya, Bang Ocit nggak lupa lah. Karena Babe pesan gini, kalaupun gua kagak ada, kalaupun Haji Niring kagak ada, tapi seninya tetap ada. Grupnya tetap ada. Kalaupun gua nggak main di TV, lu main di TV itu udah termasuk gua dari TV Tong. Kan Ucup Nirin, Linda Nirin, Udi Nirin. Siapa? Yudi yang Bontot. Iya, Bontot. Sekarang udah merambah ke dunia sinetron tuh anak. Alhamdulillah. Untuk Bontotnya Abang tuh. Bontotnya Baba Haji. Nah, itu kalau Bontot di tempat Bang Ocit kan kalau keluarga besar tuh dari Jakarta ya.
Iya. Kalau Bang Ocit sendiri kan sekarang jadi warga Depok kan? Memang saya lahir di Depok. Oh gitu. Jadi emak orang Depok, bapak orang Cibubur. Orang Gandaria. Nah, karena saya juga pengen tinggal di kampungan emak. Kan kalau kata orang dulu nih, maaf ya kalau bicara soal ininya, kalau jauh kan wangi. Kalau deket bawa kotoran, kira-kira kan gitu. Bawa dah paling kagak gitu. Edit. Edit. Apa namanya? Jadi sahabat-sahabat luar biasa ya. Artinya bahwa proses seorang Bang Ocit ini begitu apa ya? Boleh dibilang nggak langsung gitu kan. Bahkan ada candaan-candaan beliau yang saat ini kalau bahasa kerennya itu viral gitu kan. Dan sampai sekarang ya masih orang tuh nggak lupa gitu kan. Alhamdulillah. Bahkan kalau beberapa kali Bang Ocit di event show gitu, ketika turun pun orang pasti langsung ke candaan-candaan itu gitu kan. Kalau saya pikir-pikir ini sinetron kan tahun 2008, 2009 ya. Terus 2000 berapa tahun lagi nih kita di sini nih? 2009, 2020, 2021, 2023 berarti udah hampir 5 tahun ya berlalu. Tapi kita jujur nih, sahabat Sapa, kalau kita sambangin satu daerah, jadi manapun kita nyambangin di Lampung sampai lah, atau nyampe kita di sana, itu subhanallah nih, antusias banget, Bang Ocit gitu. Sampai-sampai kita jujur, ngembang air mata kita, itu magnetnya TV itu begitu kalau pengen tahu. Jadi memang luar biasa ya. Padahal itu kan lahir dari spontanitas ya. Spontanitas, benar. Iya, jadi dari sebuah spontanitas, gak pernah direncanakan gitu kan. Tapi dalam kurun waktu 5 tahun orang gak lupa, ya kan. Nah, Bang Ocit nih, kan kita ngobrol di bulan suci Ramadan. Iya. Nah, ini serius dikit kali ya. Siap. Gak serius sih maksudnya. Apa hikmah atau mungkin apa sih Ramadan buat seorang Bang Ocit nih? Makna dari Ramadan buat seorang Bang Ocit. Maknanya ya. Ini kan bulan Ramadan, bulan dari 1000 bulan. Iya. Bisa dikatakan apa ya? Kita bisa ketemu di bulan Ramadan ini dan berharap di bulan Ramadan berikutnya kita bisa masih ketemu bisa lagi. Ya. Tapi kan bisa dikatakan ada hikmah di bulan tersebut. Salah satu contoh nih buat sahabat Sapa. Ya, paling kagak semua orang kudu baik. Ya, berbuat kebaikan. Bulan baik nih. Bulan baik, hari baik. Kira-kira kan begitu. Cuman yang Bang Ocit mau pesan di sini ya, karena apapun kalau kita mau sukses, kita harus punya motivasi, punya tujuan. Dan tujuan ini kalau kita kagak punya bekal juga kan harus kita bekelin juga. Hikmahnya begini, kalau kita mau sukses ini, dulu di salah satu sinetron Bang Ocit namanya Si Entong. Oh iya tuh. Abu Nawas dari Betawi. Bersama Bang Hafiz Salim. Ya, sebelum Maijah kan. Nah itu Si Entong dulu ya? Entong dulu. Nama perannya sebagai Samin. Samin itu kan 5 huruf. Iya, apa tuh? SAMIN. Ada maknanya pasti. Iya, ada maknanya. Maknanya ada. S. Sholat 5 waktu jangan ditinggalin. A-nya. Al-Quran jadikanlah pedoman hidup. M-nya. Muliain orang tuamu, ibu dan bapak. I-nya. Infakkan sebagian hartamu. N-nya. Niatkan dirimu agar menjadi orang yang sukses. Luar biasa, sama-sama. Dari nama aja tuh udah luar biasa. Makasih banget dah, makasih kita hikmah. Itu padahal sinetron juga Si Entong ya. Panjang lagi aja. Udah berkabur. Aduh, sahabat-sahabat. Ya. Ini mah tadi saya bilang dari awal ya. Ini ngomong sama Bang Ocit mah. Ngapa ya? 3 bulan 3 malam orang kelar ini. Orang kelarin mah, orang habis. Iya. Kalau kita bikin episode berapa episode ini kalau sinetron ya? Ini bisa dikatakan jadi mini series. Mini series. Ocit, itu kan artinya makna Ramadan buat Bang Ocit bulan berbagi ya. Iya, bulan berbagi. Dimana kita selalu berbuat kebaikan di bulan baik, bulan suci Ramadan ini. Karena memang ya artinya kita berharap terus ketemu di bulan suci Ramadan gitu. Dan di bulan itu kita harus banyak melakukan kebaikan gitu kan. Seperti halnya mungkin
banyak kita lihat berbagi sedekah dalam konteks buka puasa, ya kan, bagi-bagi takjil tuh. Nah kayak tadi kita jalan ke sana itu kan banyak tuh orang-orang yang pada bagi-bagi nasi kotak, kayak kan, snack, luar biasa. Dan itu kan nggak kita lihat Bang Ocit di bulan-bulan lain kan. Coba Bang Ocit bayangin. Artinya apa? Memang apa ya, makna Ramadan itu luar biasa menggugah banyak orang ya untuk berbuat baik. Karena diyakini bahwa Ramadan itu memang bulan penuh dengan kebaikan, gitu kan? Betul. Sehingga ya mohon maaf, saya kan juga lihat bahasanya begini. Saya kan tahu tuh orang. Tapi di bulan puasa mah bagi-bagi takjil Bang. Iya, malah kalau kita mundur ke belakang kita kenal siapa dia kan gitu. Tapi itulah luar biasa. Karena mungkin dia dapat sesuatu yang apa ya, makna dari berbuat kebaikan di Ramadan itu gitu loh Bang. Kan bisa dikatakan ini kan bulan dari 1000 bulan. Nah, Siapapun kalau kita berapapun atau kita pemberian kita Iya. kasih ya 1000 lah paling nggak upahnya kan begitu kira-kira ya. digantinya berlipat-lipat. Berlipat-lipat bener. Nah ini kan jarang banget. Walaupun nih kita maaf kalau emang ada yang mesti kita sisihin, kenapa kagak sih udah bagi-bagi ngapa? Toh namanya harta makan gak dibawa mati. Iya. Tapi amal kebaikan mas sepanjang masa gak bakal diingat. Ya. Kan begitu. Ya. Jadi sahabat-sahabat, banyak yang kita dapat dari obrolan malam hari ini. Jadi luar biasa motivasi. Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu harus fokus, benar ya? Betul. Harus komitmen, Komitmen benar. apapun itu. Walaupun tadi bahasa orang tuanya Bang Ocit cuman suruh lenong ya, topeng gitu loh, nopeng. Tapi akhirnya apa? Ya kan? Sekarang kita bisa lihat Bang Ocit bukan lagi di panggung topeng, tapi di semua stasiun TV. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Dengan artis-artis yang ya kita tahulah sama-sama kan gitu. Siap. Sekarang udah merambah ke film lebar. Amin. Luar biasa. Dan saya sebagai salah satu anak Betawi ini sangat bangga gitu loh. Artinya saya punya saudara, punya kawan ya kan yang membanggakan warga Betawi gitu kan. Apalagi sekarang Bang Ocit sudah jadi warga Depok. Bener nggak? Gitu ya. Jangan lupa ya kan. Nih, ini juga pesan nih buat teman-teman atau pemangku kebijakan gitu kan, atau para apa ya, pemimpin kita di wilayah. Nah, ini Bang Ocit ini orang Depok, tinggal di Bojongsari kalau nggak salah ya. Di Bojongsari, brojol Bojongsari. Jadi memang lahirnya di Depok. Lahir di Depok. Iya, cuman kan kebanyakan orang tahu Bang Ocit ini orang Jakarta gitu loh. Yang taunya Yang ya. taunya. Padahal mah gua orang Bojongsari. Nah, Bapak itu. gua orang dari Cibubur Jadi Gandaria. jangan lupa ada potensi besar warga Depok yang memang sangat komit dengan kebudayaan Betawi. Benar nggak? Nah ini kan kadang ya mohon maaf gitu kan, kalau bahasa apa ya, gajah di pelupuk mata tidak tampak ya. Iya betul. Terus semut di ujung lautan kelihatan. Nah ini seperti ini nih, Iya. ya kan? Bang Ocit orang Depok gitu kan, tapi seakan-akan bukan orang Depok, benar nggak? Nah padahal seorang seniman punya sanggar tari ya kan, bahkan anak-anaknya juga melatih tari ya kan, punya apa tadi, grup Topeng bersama apa tadi, bersama Hidup bersama. luar biasa. Nanti kita tampil tanggal 30 April. Jadi main di di panggung Setu ya? Babakan. Itu Babakan. Nah, ada perkampungan budaya Betawi itu Jagakarsa. Itu terkenal tuh Setu Babakan. Iya. Jadi memang di sana sering diadakan pagelaran budaya Betawi ya. Jadi kita cuma mau ya ngingetin aja nih Ya. yang udah pada duduk di sono. Kalau kita makan sebagai seniman. Ya. Sebab kalaupun kita cuap-cuap, kita gegawakan di sini, kalau di sono tiba ngantepin aja kita bagaimana? Insya Allah. Kan begitu paling Insya kagak. Allah 2024 ada yang memberikan Amin. kesempatan. Mohon doanya. Jangan timbang dilihat doang. Gue lihat tuh grupnya si Ocit. Iya. Gue lihat tuh grupnya Bang Ucup Nirin. Ataupun grup-grup yang lain. Jangan timbang saya doang. Iya. Ini jujur aja. Ini bukan satu grup saya untuk pasien, enggak. Untuk semua grup yang ada di Depok. Nah, Bang Ocit nih. Karena udah terlanjur Bang Ocit. Kenapa? Harapannya Harapannya? sebagai seorang seniman Depok, seniman Betawi, Begini. apa yang ingin disampaikan? Harapan saya begini. Yang tadi kita bilang, cuma dikit aja. Kita sebagai seniman, jangan timbang dilihat. Ya. Tapi dibantu. Ya. Itu aja. Difasilitasi. Difasilitasi. Padahal ini kan juga buat turun
berikut-berikutnya ya, turun-temurun gitu. Bukan Iya. buat Bang Ocit kan? Bukan buat saya pribadi tapi buat yang lain. Buat semua. Di sini kan ada salah satu tempat, Ada wadah. ada wadah atau tempat gitu ya, yang bisa dikatakan ini tempat lu emang di sini. Kita kan bukan pekerja, Iya. kita seniman, bebas, kita kemanapun kita berada. Dan sanggar itu juga tidak berlaku cuma buat keluarga Bang Ocit kan? Nah. Bebas artinya. Bebas. Warga Depok, warga situ siapa Silakan aja. aja yang berkarya di bidang seni budaya silakan. Yang mau anaknya juga latihan nari tinggal datang gitu ya. Nah, saya kan punya sanggar juga di sini, sanggar tari Betawi, Mamani, sanggar 2 di daerah Depok. Saya buka sanggar juga. Yang di mana nih? Yang di Depok juga saya buka sanggar. Oh, ada juga. Ada 2. Saya punya 2 sanggar. Sanggar pertama di Gandaria, sanggar yang kedua di Depok di Bojongsari. Oh, berarti sebenarnya warga Depok, sahabat sapa, nggak perlu ke Gandaria ya. Di Depok juga ada. Ada Di Bojongsari itu. Silakan datang ke rumah Bang Ocit. Jadi memang Bang Ocit udah di situ, udah ada sanggar di situ semua. Ada sanggar di situ. Walaupun nggak begitu besar kayak di Jakarta, mudah-mudahan ya. Bantu doa ada semuanya dah. Iya. Mudah-mudahan kita sebagai seni dan budaya ya, tentunya yang pertama sekali nih bisa amanah. Amin. Amin. Begitu aja dah. Kasar kalau kita amanah makan aman gitu. Iya, iya. Nah, cuman saya pesan nih cuma sekali lagi yang pada duduk di sono nih, Bang Acong Iya. ya. Jangan timbang di longok doang, jangan timbang diintip. Padahal mah kalau dia tinggal begini doang ya. Lihat timbang begini doang, lu Jadi, tahu itu. Rojok gitu. Nah, itu kayak kira kan gitu. Yang penting lah. Netes kayak kira kan Netes. gitu. Ya nggak usah ngerojok lah, netes lah. Betul. Cuma netesnya sering-sering kan. Kayak kira Lama-lama kan penuh tuh gelas. iya. Dan netesnya jangan bagi saya. Jangan saya doang. Iya. Timbang- Buat yang lain juga. apa kalau kita minum 1 gelas nih, ya 1 teko atau kurang segelas, kita minum 1 teko ya kenyang juga lah. Jangan Ya, ya. kita bagi teman-teman Bagi. kita. Jadi sahabat-sahabat kita dimanapun berada nih di daerah Depok dan sekitarnya, yang benar-benar merasa bertanggung jawab dengan seni dan budayanya, Iya. sama-sama ayo. Ya, Karena emang kita di Depok juga banyak sanggar loh. Bang. banyak banget, nggak jubel banyak. Kita doain dah. Sebenarnya pejuang-pejuang kebudayaan ini luar biasa. Luar sebenarnya. binasa. Ya, luar binasa. Benar binasa ini, benar-benar dah. Biasa di luar. Biasa di luar. Iya. Makanya nih Nah, kita juga doa, banyak. kita doain nih buat bang apa namanya, Bang Acong ya, kita doain dah. Mudah-mudahan Bang Acong Ya, diberi semua. kesuksesan. Amin. Ya. Sukses sebagai seorang event organizer. Iya. Tepuk tangan Bang Muria dong. Luar biasa sahabat-sahabat. Saya mah sebenarnya kagak pengen udah ini sahabat-sahabat. Cuman memang tadi sebelum kita masuk studio Bang Ocit sudah bisik-bisik. Bang Acong, kita sampai jam sekian gitu kan. Karena saya ada syuting lagi gitu kan di satu event di luar. Jadi sahabat-sahabat luar biasa. Terima kasih sudah ngeriung bersama-sama kita nih di sini. Duduk bareng. Duduk bareng. Ngedeprok bareng. Sekarang sudah lulu pada tuh udah Iya, lihat iya langsung. dulu pada lagi hahi di sono cengar-cengir ya. Berdoain semua para sukses dah. Ini perjuangannya luar biasa buat datengin Bang Ocit ke podcast apa gitu loh. Jadi butuh waktu. Ke rumahnya harus ngisi buku tamu dulu, ngantri dulu kita biar bisa ketemu. Tapi akhirnya datang juga kemari ke studio Pak Sapa ya. Itu sulit amat ke rumah gua. Ya kan artis papan atas gitu. Apaan pengilesan? Jadi sama-sama Bang Ocit, Saya. terima kasih ya biar Redo nih ya. Ini Dok, ikhlas. Luar biasa banyak hal yang kita dapat dari seorang Ocit ubur-ubur. Jadi proses perjuangan waktu yang begitu panjang sehingga beliau sekarang sudah ada di posisi yang boleh dibilang ya mensyukuri apa yang sekarang Disyukurin didapat aja. gitu kan. Iya, Jadi benar. luar biasa kesederhanaan beliau gitu kan. Tadi juga sore begitu akrab dengan para pedagang-pedagang di jalan gitu kan. Tanpa batas bercanda ngalor ngidul, tidak seperti yang kebanyakan begitu. Ini apresiasi saya secara pribadi ke Bang Ocit ya. Artinya memang beliau ini sosok orang yang benar-benar Betawi lah boleh dibilang. Jadi walaupun ada di level seorang artis yang memang sudah kita kenal bersama-sama, tapi ketika di masyarakat ya mohon maaf ya, artinya benar-benar ya biasa aja gitu kan, tidak ada batas gitu. Betul. Seperti itu. Jadi juga nih lu lihat sendiri kan, santai kan, nggak ada masalah gitu kan. Artinya nggak ada beban, lepas. Bener Lepas nggak? aja. Cuman nih teman-teman nih yang harus dijauhin banget, jujur Ya. aja nih ya. Kalau kita menjadi orang sukses yang pertama nih, jangan sombong Ya, ya. iya. Jangan Baru sombong. naik dikit aja udah belagu. Jangan naik dikit udah belagu, lupa.
jangan sombong, jangan sirik, Ya. jangan jahil, jangan dengki. Itu Ikhlas. pesan ikhlas. Dengan apa yang kita dapat. Ya, Mudah-mudahan mudah-mudahan. yang lain mah ya. Nah, Jadi dia. mudah-mudahan kalau emang yang tadi Bang Ocit atau Bang Ucup Niring kasih ya tipsnya, mudah-mudahan ada cita-cita kita kabul. Amin 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 ya Allah. Amin ya Allah. Oke, sahabat-sahabat, Ya. terima kasih Bang Ocit sudah ngobrol di podcast apa. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya di podcast apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percayakan manusia